Masyarakat kini lebih memilih memviralkan anggota polisi yang dianggap merugikan ketimbang melaporkannya ke Propam Polri dengan berbagai alasan. Namun sebenarnya pihak kepolisian telah menyediakan berbagai layanan pengaduan bagi masyarakat. Iya, bagaimana cara masyarakat membuat laporan ke Propam Polri? Simak segmen khas Buser Info Kriminal. Surat izin usahanya apa aja? Bapak ngerti nggak surat izinnya kayak apa? Sekarang saya mau tanya, ini second apa baru? Oke, kalau nggak mau jawab. Saudara, polisi menjadi salah satu garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Namun tak jarang ada juga anggota kepolisian yang membuat pelanggaran dan bisa menyebabkan kerugian di masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran bisa membuat laporan ataupun aduan ke Divisi Profesi Pengamanan Propam Polri. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa membuat laporan ke Propam? Simak info kriminal bersama saya Tabita Putri dan juru kamera Dedi Sunandar berikut ini. Surat izin usahanya apa aja? Bapak ngerti nggak surat izinnya kayak apa? NIB KBLI-nya sesuai nggak? Nggak ada surat izin saya. Ya udah. Saya cuma ada izin Terus gimana? Dari second ini Terkait barang-barang ini ada nggak izin-izinnya? Nggak ada. Bapak yang bilang sendiri. Perdebatan antara seorang pemilik bengkel pengolahan suku cadang mobil di Babelan, Bekasi, Jawa Barat dengan sejumlah polisi ini diunggah oleh sebuah akun TikTok. Sekarang saya mau tanya, ini second apa baru? Bapak periksa aja sendiri, Iya, Bapak kan saya penyidik. tanya, kan Bapak yang punya usaha. Iya, saya nggak mau jawab. Oke, kalau nggak mau jawab berarti kan saya jawab nih. Ini dari second, dibenerin baru, Ya. dijual baru. Seperti itu kan? Udah nggak? Terserah Bapak ngomong. Iya bener nggak? Nggak tahu saya, nggak mau jawab. Gimana? Iya. Hah? Anda mau memvideokan tapi salah. Anda usaha. Terserah mau salah mau enggak, Ya saya udah, videoin. sekarang gini, ya udah. Dalam video yang telah ditonton sekian juta kali ini, pemilik usaha menyebut ia telah beberapa kali didatangi anggota polisi dengan alasan yang sama. Seringkali datang ke tempat kita oknum polisi menanyakan surat izin usaha. Surat izin ini itu atau SNI. Kalau tidak ada dibawa ke kantor beserta barang. Lalu pulangnya dimintakilah sejumlah uang tebusan. 3 hari yang lalu juga terjadi. Saya mengalaminya. Datang beberapa oknum polisi Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan paksa. Lalu beberapa barang mereka kumpulkan dan 2 orang teman saya mau dibawa ke Polda Metro Jaya. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk memintaki sejumlah uang. Pihak Polda Metro Jaya menyebut 4 anggota polisi yang mendatangi lokasi itu berasal dari Subdit Industri dan Perdagangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kedatangan 4 anggota polisi ini bertujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya pengolahan suku cadang mobil bekas yang diduga dibuat menjadi baru. Keempat anggota polisi tersebut juga dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan. Laporan dari masyarakat, kemudian kedatangan petugas dilengkapi dengan surat perintah. Dan tentunya ya, apabila ada masyarakat yang merasa keberatan terhadap sikap dan perilaku dari petugas kepolisian, boleh saja atau dapat melaporkannya kepada kanal-kanal, saluran-saluran pengaduan yang sudah ada. Dan apabila para pihak yang didatangi oleh petugas kepolisian ini merasa keberatan, itu boleh atau dapat dan dilindungi. Ya, mau mengadu, ada dugaan pelanggaran kode etik, ada dugaan pelanggaran disiplin, ataupun ada dugaan pelanggaran pidana sekalipun, silakan dapat melaporkan. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria pengemudi taksi online dipukul oleh penumpangnya viral di media sosial. Peristiwa yang berawal dari cekcok mulut ini berujung pada laporan ke polisi. Belakangan diketahui, pelaku pemukulan ternyata seorang perwira polisi yang menjabat sebagai Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lantas Polda Maluku. Ya, untuk pelaku ya berupa oknum ya, kemudian itu dari penyidik langsung mencari atau menindaklanjuti. Ada rencana untuk pemanggilan terhadap terduga pelaku nih, Bu?
Yang pasti penyidik setelah menerima kemudian langsung mencari keberadaan dan memanggil jelas untuk keterangan-keterangan itu yang dibutuhkan oleh penyidik. Didampingi kuasa hukumnya, Rizky Fitrianda selaku korban pemukulan, penuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum korban, sebelumnya korban telah melakukan perdamaian dengan anggota polisi yang menganiayanya. Namun perdamaian itu dibatalkan karena saat itu korban dalam keadaan tertekan. Surat pernyataan perdamaian yang dibuat korban juga didikte oleh seorang perempuan. Karena perdamaian itu dibuat di dalam keadaan klien kami ini tertekan. Dia membuat laporan rencana awalnya, dia membuat laporan polisi di Polda Metro, tapi ternyata digiring oleh ada beberapa orang gitu ya, ada 2 orang ke ruangan tertentu, di situ malah dia dipaksa untuk berdamai. Nah kemudian perdamaian itu dalam keadaan di sininya juga masih sakit, kepalanya pusing akibat pemukulan itu, dia juga akhirnya pasrah. Nah kemudian dia didikte, surat pernyataan perdamaian itu dibuat oleh Rizky, tulisan tangan Rizky tapi didikte oleh seorang perempuan. Pasca kejadian ini, Kapolda Maluku melalui Kabid Humas Polda Maluku menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang bersikap arogan. Untuk penanganan kasus pemukulan akan ditangani oleh Polda Metro sesuai dengan TKP kejadian. Dan untuk kode etik dan disiplin akan ditangani oleh Polda Maluku. Komitmen Bapak Kapolda Maluku untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Menyikapi hal tersebut, Bapak Kapolda sudah memerintahkan Kabid Propam untuk melakukan penyelidikan dan memproses kejadian yang terjadi. Maraknya gesekan antara masyarakat dengan anggota polisi membuat kepercayaan terhadap anggota polisi kian menipis. Masyarakat yang melihat anggota polisi yang dianggap merugikan kini lebih memilih memviralkannya ke media sosial ketimbang melaporkannya ke Propam Polri dengan berbagai alasan. Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik, nakal, pungli, maupun tindak pidana hingga pelanggaran disiplin wajib dilaporkan kepada Propam. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membuat laporan ke Propam. Yang pertama adalah salah satu cara yang cepat yang dapat ditempuh untuk melaporkan anggota polisi adalah dengan cara melapor langsung ke sentra pelayanan Propam Polri, baik di tingkat Polres, Polda, maupun Mabes Polri. Di sana, pelapor dapat menjelaskan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh anggota Polri. Kemudian dalam Peraturan Polri Nomor 9 Tahun 2018 tentang tata cara penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Polri, maka pelanggaran yang diadukan dapat terkait dengan pelayanan, kemudian ada penyimpangan perilaku atau penyalahgunaan wewenang anggota polisi maupun PNS Polri. Kemudian penyimpangan perilaku yang dimaksud adalah berkaitan dengan pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana. Yang kedua, selain datang langsung ke sentra pelayanan Propam, masyarakat yang hendak melaporkan anggota polisi juga dapat membuat laporan secara tidak langsung atau lewat online. Laporan ini bisa dikirimkan kepada atau melalui email yang dikirimkan ke bagianduan.divpropam@polri.go.id. Selain itu, laporan juga bisa disampaikan ke nomor 0852 6606 037 atau melalui media sosial Instagram @pelayanan_pengaduan_propam_polri. Pelapor pun dapat membuat laporan melalui situs layanan pengaduan masyarakat terintegrasi, yaitu dumaspresisi.polri.go.id. Pelapor perlu memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK terlebih dahulu untuk membuat pengaduan. Terdapat pula pilihan cek status untuk memeriksa proses pelaporan tersebut. Yang berikutnya, masyarakat juga dapat melaporkan melalui aplikasi Propam Presisi. Namun, pelapor harus mengunduh aplikasi ini terlebih dahulu pada smartphone Anda. Sama seperti situs Dumas Presisi. Sebelum melapor melalui aplikasi ini, pelapor juga harus memasukkan NIK terlebih dahulu disertai dengan verifikasi wajah. Pelapor pun dapat melakukan pemeriksaan terhadap penanganan pengaduannya, kemudian dengan memilih cek pengaduan. Yang terakhir, yaitu masyarakat juga bisa melaporkan anggota polisi melalui layanan WhatsApp di nomor 081210106 Layanan ini diluncurkan Polri melalui Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk mempermudah masyarakat dalam membuat laporan pengaduan serta berkomunikasi langsung dengan PIC via WhatsApp chatting.
Tujuan aplikasi WhatsApp Yenduan ini diluncurkan agar bisa membangun komunikasi yang cepat dan terus-menerus antara pelapor dengan para PIC penanganan laporan, sehingga mudah untuk ditelusuri dan dimonitor secara real time. Hal ini dilakukan guna memberikan informasi berupa data statistik yang bisa digunakan oleh pimpinan Polri dalam mengambil keputusan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk melaporkan anggota polisi yang merugikan atau nakal ke Propam. Namun laporan tersebut harus disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Jangan sampai pengaduan tersebut merugikan anggota polisi yang dilaporkan. Demikian info kriminal kali ini, saya Tabita Putri dan juru kamera Dedi Sunandar pamit undur diri. Sampai jumpa.